Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Orang mengalihkan pandangan mereka ke platform pertempuran lagi. Di panggung pertempuran, sosok Ye Chen memang dalam keadaan tertekan. Beberapa kali ia memang dengan mudah menemukan dewa yang merupakan Bai Yi, namun ia dengan cerdik dihalau oleh Bai Yi sedetik sebelum tembakan. Dengan cara ini, dewa terus berkeliaran di antara klon, dan Ye Chen tidak bisa memprediksi kapan dewa akan memberinya pukulan keras. Namun, Ye Chen tidak bodoh, dia telah menggunakan Xian Lunyan untuk menyimpulkan klon hantu ini, meskipun metode rahasia ini misterius, masih dalam jangkauan yang dapat ditiru oleh Xian Lunyan, yang dia butuhkan adalah waktu. Mengapa? Apakah kamu hanya memiliki kekuatan ini? Melihat sosok malu Ye Chen, lebih dari selusin Bai Yi tertawa sinis. Ye Chen tidak berbicara, tidak mengatakan apa-apa, tetapi mencibir di dalam hatinya, aku punya banyak metode rahasia, dan aku bisa mengalahkanmu menjadi idiot jika aku hanya memilih satu, tetapi metode rahasia itu digunakan untuk sapa Jining Suang. Itu tidak layak untuk kekuatan penuhku. Apa yang Ye Chen katakan adalah kebenaran. Dari awal 3 kompetisi besar ini hingga saat ini, dia memang diam-diam telah mempelajari banyak teknik rahasia, seperti kibawaan yang sulit dipatahkan, sekali digunakan, bahkan Bai Yi sulit untuk menembus pertahanannya yang sombong. Namun, Ye Chen tidak pernah berpikir untuk menggunakan metode rahasia ini sejak awal. Dia tahu bahwa di antara 3 kompetisi besar, satu-satunya yang membuatnya takut adalah Jining Suang. Teknik rahasia yang diam-diam dia pelajari semuanya digunakan untuk menghadapinya. Kualifikasi misterius. Secara alami, setelah bertarung begitu lama, dia pada dasarnya telah menguasai hantu tiruan, tetapi Ye Chen masih tidak ingin menggunakan metode rahasia ini untuk melawan Bai Yi, atau kalimat yang sama, metode rahasia tak terduga disediakan untuk Jining Suang. Putus asa. Selusin atau lebih sayap putih memandang Ye Chen dengan seringai, dan terkadang mereka bergegas maju bersama, selalu meninggalkan bekas luka di tubuh Ye Chen. Kamu terlalu banyak berpikir. Mulut Ye Chen meringkuk menjadi cibiran yang tidak bisa dijelaskan, karena kamu sangat ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu dan melihat siapa yang akan mati lebih dulu. Dengan mengatakan itu, Ye Chen membuang Scarlet Heaven Sword, dan kemudian bertarung dengan tangan kosong. Mencari kematian. Sayap putih bergegas maju, dan itu adalah cetakan telapak tangan bintang 5 yang besar. Hancurkan untukku. Darah Ye Chen melonjak, dan Bahuang menyerang dengan pukulan yang kuat. Aku tidak peduli apakah kamu tiruan atau dewa, aku akan memberimu 100% kekuatanmu, pukul saja. Ledakan. Bai Yi itu diledakkan di tempat, jelas bukan dewa, bahkan jika itu adalah dewa, itu juga dipindahkan pada detik sebelumnya. Ayo lagi. Ki dan darah Ye Chen melonjak seperti harimau, membuka dan menutup. Setiap kali dia meninju, dia akan meledakkan Bai Yi. Dia tidak bermaksud mengalahkan Bai Yi dengan cara yang rumit, tetapi ingin mengkonsumsi hidup dan matinya sayap putih. Saya bertanggung jawab atas Dan Hai, dan saya memiliki 9 klon yang terus-menerus mengirimkan esensi goblin. Jika Anda tidak percaya, Anda tidak akan mati, Ye Chen mencibir di dalam hatinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di panggung pertempuran, ada adegan seperti itu, Ye Chen menunjukkan kekuatannya sendiri, setiap kali dia menembak, dia bisa meledakkan sayap putih. Adapun Dewa Bai Yi, dia masih berkeliaran di antara lebih dari selusin klon. Dia tahu bahwa dia tidak akan menjadi lawan Ye Chen jika dia mencoba yang terbaik, jadi dia tidak berani melawannya, dan ingin menggunakan klon untuk mengelabui Ye Chen agar mengkonsumsi energi aslinya. Ini perhitungannya, dan dia ingin memakan Ye Chen sampai mati. Tapi saya tidak tahu apakah dia akan memilih gaya permainan yang tidak masuk akal jika dia tahu bahwa Ye Chen membawa lautan pil berkapasitas besar. Ledakan. Ledakan. Medan perang menjadi sangat gelisah, dan pertempuran antara Ye Chen dan Bai Yi berlangsung lancar. Tidak ada yang menyangka duel yang konon bebas ketegangan ini akan berlangsung selama 3 jam dan masih akan berakhir. Di atas panggung, Ye Chen masih hidup dan sehat, menjadi semakin sengit saat dia bertarung, tetapi Bai Yi, di bawah serangan tanpa henti Ye Chen,
telah mengurangi jumlah selusin klon menjadi 3, dan sebagai dewa, auranya adalah jelas itu telah menjadi tidak teratur, dan sulit baginya untuk mendukung konsumsi begitu banyak klon. Tidak mungkin. Wajah Bai Yi gelap dan menakutkan. Meskipun dia sangat tidak mau mempercayainya, masih ada banyak keterkejutan di matanya. Siapa dia? Dia adalah biografi sejati keempat Sekte Zhengyang yang agung, seorang biksu alam yang sejati, yang kekuatannya sebenarnya tidak sebaik alam Yuan seseorang, dan napasnya yang lelah bahkan lebih putus asa dan tidak teratur. Dia tidak bisa menerimanya, kesombongannya terhapus sedikit demi sedikit, tetapi pihak lain adalah seorang murid Yuan Jing yang dia tidak repot-repot untuk melihatnya. Ah! Banyaknya rasa malu membuat Bai Yi meraung histeris. Aku akan pergi ke nenekmu. Ye Chen, di sisi lain, menjadi semakin galak saat dia bertarung, dan menghancurkan salah satu avatar Bai Yi dengan satu pukulan. Rao, Bai Yi, yang asli, juga menderita serangan balasan, muntah darah dan mundur. Kali ini, avatar Bai Yi tidak mengembun lagi, tetapi berubah menjadi gumpalan asap hijau, karena dia tidak mampu membeli konsumsi. Fuya, apakah kamu memperhatikan? Dalam kehampaan, Dong Huang Taixin memandang Ye Chen di bawah dengan penuh minat. Fuya mengangguk ringan, kisi kecil ini tidak disimpan di Dantian, tapi di Danhai yang hanya bisa dibuka di alam Kongming. Tidak heran. Xuan Chen di samping juga sedikit tersenyum. Jelas, tidak hanya mereka, tetapi semua orang yang menonton pertempuran di bawah juga menunjukkan ekspresi terkejut. Pertempuran berlangsung lebih dari 3 jam, dan pertempuran belum berakhir, bahkan Bai Yi tidak dapat menahannya lagi, tetapi Ye Chen masih hidup dan sehat, dan semakin dia bertarung, semakin kuat dia. Keluar dari tubuhnya seperti terbakar seperti api, bukan energi sejati dalam jumlah besar yang dimiliki oleh alam asal manusia biasa. Anak aneh macam apa ini? Orang tua Zuge menyeringai dan menghela nafas lebih dari sekali, setelah memukul begitu lama, aku tidak melihat dia merana, tetapi pukulannya semakin keras. Energi sejatinya jauh melebihi biksu dengan peringkat yang sama, tidak heran dia berani melawan Bai Yi di atas panggung. Biyu merenung. Apakah anak ini sapi? Sangguan Bo dan Situ Jin juga mendecakkan lidah mereka. Aku tidak tahu apakah itu sapi atau bukan, tapi Ye Chen ditakdirkan untuk memenangkan pertandingan ini. Sangguan Yuer tertawa kecil. Tampaknya tidak masuk akal bagi Ye Chen untuk bisa menjadi biografi sejati ke-9 dari Heng Yuezong. Sun Zi, putra King Yunzong, merenung, matanya bersinar dengan cahaya tajam, mampu bertarung dengan yang keempat benar biografi Zheng Yangzong selama lebih dari 3 jam masih tak terkalahkan, setidaknya dia setingkat dengan Situ Nan dari Sekte Heng Yue, aku sangat merindukannya, kekuatan ini benar-benar melebihi harapanku. Adapun Heng Yuezong, Yang Dingtian, Chu Xuaner dan yang lainnya juga menjadi sangat bersemangat. Sebelumnya, mereka mencoba segalanya untuk mencegah Ye Chen naik panggung. Sekarang, tampaknya keputusan mereka sebelumnya sangat bodoh. Ye Chen tampaknya rentan, tetapi sebenarnya dia penuh darah. Pengamatan visual, anak ini akan maju. Pang Dacuan meremas kumisnya. Hanya saja dia meremehkannya. Sebagai guru kepala Sekte Heng Yue, Yang Dingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, itu karena kita tidak pernah memandangnya dengan serius. Dia memang kuat. Sebagai seorang master, aku sangat terkejut. Chu Xuaner tersenyum manis, anakku, aku terkejut olehmu lagi. Dibandingkan dengan mereka, wajah Zheng Yangzong jauh lebih suram. Wu Changqing, apa yang terjadi di sini? Wajah Cheng Kun jelek dan menakutkan, dan dia menatap Wu Changqing dengan tajam, bukankah kamu mengatakan bahwa dia dikeluarkan dari Zheng Yangzong karena dantiannya rusak? Memang benar. Wu Changqing buru-buru berteriak untuk mengeluh. Saya pikir Anda sudah tua dan pusing. Cheng Kun mendengus dingin, hanya dalam 3 bulan, dantian tidak hanya telah diperbaiki, tetapi juga telah berkembang ke titik di mana itu dapat membanjiri biografi sejati keempat saya tentang Zheng Yangzong. Saya harus kagum padanya. Bakat, Anda masih harus mempertanyakan kemampuan Anda untuk menjadi penatua penegak hukum. Aku, Wu Changqing terdiam, hanya merasakan wajah tuanya panas. Dia tidak pernah menyangka bahwa para murid yang diusir dari sekte olehnya hari itu akan sangat mengejutkannya ketika mereka muncul kembali, membuat sekte Zheng yang kempis satu demi satu. Selain itu, setelah pertempuran ini, 2 biografi sebenarnya dari sekte Zheng yang akan dikalahkan oleh Ye Chen, tetapi Ye Chen masih hanya di alam manusia, saya khawatir tidak akan ada hal yang lebih memalukan dari ini. Di tempat kejadian,
Mungkin satu-satunya yang ekspresinya tidak pernah berubah adalah Jining Xuang, yang duduk di puncak murid sejati dari Sekte Zhengyang. Dia tenang, dan ada sedikit riak di mata cantiknya yang acuh tak acuh dari awal hingga akhir. Bahkan jika Ye Chen benar-benar menekan Bai Yi, bahkan jika kekuatan Ye Chen jauh melampaui kultivasinya, dia masih tidak memiliki gelombang di wajahnya. Mungkin, ini adalah kepercayaan diri dari garis keturunan eksklusif di langit, tidak peduli seberapa kuat Ye Chen di mata orang lain, dia tetap bukan lawannya. 8 Pemborosan. Di panggung pertempuran, raungan Ye Chen terdengar lagi, dan Ba Huang meninju dengan agresif, mengenai tulang berdarah Bai Yi, yang terus-menerus mundur. Bab 222 sisa lainnya. Ayo lagi. Ye Chen mengayunkan tinjunya dan menembak lagi. Aku tidak percaya. Bai Yi meraung, dan menembak satu demi satu, atau bayangan tinju, atau cetakan telapak tangan, atau perisai pertahanan. Namun, di mata Ye Chen, ini bukan apa-apa, mereka tersapu habis-habisan, tidak peduli metode rahasia apa yang dia gunakan, mereka tidak dapat memblokir tinju daging dan darah Ye Chen. Ledakan. Dengan suara keras, Ye Chen meraih lengan sayap putih yang mundur, lalu mengayunkannya tiba-tiba, dan membantingnya dengan keras ke platform pertempuran. Lubang humanoid datang. Engah. Bai Yi menyemprotkan seteguk darah tua setinggi lebih dari 3 kaki, dan sebelum dia bisa mengatur napas, tubuhnya meninggalkan tanah. Ledakan. Terdengar ledakan keras lainnya, organ dalam Bai Yi terlempar keluar dari tempatnya, dan tulang serta meridiannya patah. Bahkan jika dia selamat dari pertempuran ini, dia masih harus berbaring di ranjang rumah sakit selama 3-5 bulan. Mengirimmu ke surga. Mengikuti lolongan serigala Ye Chen, Bai Yi yang pingsan terlempar keluar dari arena pertempuran. Wow! Kepala penonton dari segala arah mengangkat kepala mereka lagi, dan mata mereka mengikuti sosok Bai Yi. Ledakan. Segera, terdengar suara keras di luar venue, dan sebuah batu hancur menjadi bubuk oleh tubuh jatuh Bai Yi. Oke, masih ada satu lagi. Tempat itu sunyi, dan butuh waktu lama bagi seseorang untuk bereaksi. Nima, orang yang paling tidak optimis menang. Dunia ini benar-benar aneh. Saat suara pertama terdengar, suara-suara datang dari segala arah satu demi satu. Saat ini, semua orang mungkin tidak lagi berani meremehkan Ye Chen. Jika dikatakan bahwa Ye Chen selamat tinggal di babak sistem gugur, itu adalah keberuntungan Ye Chen. Jika dia memenangkan duel dengan Sui Yin, itu mungkin kebetulan, tapi bagaimana dengan kali ini? Biografi sejati keempat yang agung dari Zheng Yang Zongtang semuanya dinonaktifkan, apakah ini juga keberuntungan? Ini juga kebetulan. Jawabannya tidak, mungkin semua orang meremehkan Yuan Jing ini sejak awal, kekuatannya memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 9 biografi sejati Heng Yue. Aku harus berbicara dengan anak ini ketika aku punya waktu. Di kursi, lelaki tua Zuge menemukan kantong di bawah matanya lagi, mengembuskan kepulan asap yang dalam, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, pastikan untuk mengambilnya kembali dan pelajarilah dengan cermat. Bukankah itu hanya mengalahkan Bai Yi? Adapun kamu, Biyu tidak bisa tidak melirik Zuge tua. Mendengar ini, lelaki tua Zuge tidak dapat membantu menoleh, Biou. Kamu terlalu sombong. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu dapat mengalahkan Bai Yi di alam asal manusia? Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu dapat bertahan selama hampir 4 tahun di bawah serangan klon hantu? Si Chen. Tidak mungkin. Juga, jangan lupa bahwa garis keturunanmu jauh lebih kuat daripada Ye Chen, kamu dan bakatnya, dari pertempuran ini, kamu pasti akan kalah. Begitu kata-kata ini keluar, Biyu mengerutkan bibirnya, dia hanya bisa terdiam. Dia mengakui bahwa dia benar-benar tidak berani, jika dia menghadapi Bai Yi di alam asal manusia, dia pasti akan kalah. Di sisi lain, para murid dari Sekte Zhengyang telah membawa kembali Bai Yi yang tidak sadarkan diri, yang benar-benar terluka, seluruh tubuhnya terlempar begitu parah sehingga bahkan ibunya sendiri tidak dapat mengenalinya. Bajingan. Cheng Kun di kursi tinggi menghancurkan meja di sebelahnya sekali lagi, dan menatap dingin ke arah Ye Chen di panggung pertempuran. Murid sejati yang telah bekerja sangat keras untuk berlatih dipukuli dan dilukai oleh Yuan Jing lagi. Dapatkan satu. Jangan lihat aku, tidak ada gunanya melihatku. Ye Chen memutar lehernya, bukannya aku memukul terlalu keras, tapi kalian para murid Zheng Yang Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul terlalu banyak. Kamu.
Kata-kata Ye Chen membuat semua murid Zeng Yangzong berdiri tiba-tiba, mata dingin dan wajah ganas mereka hampir tertusuk oleh tubuh Ye Chen. Jika kamu tidak menerimanya, maju dan lawan. Suara Ye Chen nyaring, dan teriakannya nyaring. Dengar, aku tidak akan membunuhmu. Tak perlu dikatakan, seorang murid dari Sekte Zeng yang benar-benar datang untuk membunuhnya, dan itu adalah serangan diam-diam dari belakang. Untuk mengatakan bahwa orang ini gila, dia hanya terburu-buru untuk menunjukkan kesopanannya, tetapi dia mengabaikan bahwa ini adalah 3 kompetisi besar, dan Wu Changqing belum mengumumkan hasilnya, yang berarti kompetisi tersebut belum selesai. Zeng. Dentang pedang panjang, seperti pelangi panjang yang menembus langit, datang langsung ke belakang kepala Ye Chen. Dalam adegan ini, tidak ada yang bisa bereaksi, ada seseorang yang berani membunuh di atas panggung, dan itu adalah serangan diam-diam, membuat gerakan adalah gerakan yang harus dibunuh, yang melanggar peraturan dari 3 kompetisi di mata. Sialan. Yang Dingtian dan yang lainnya tiba-tiba berdiri. Jika kamu benar-benar bisa membunuh Ye Chen dengan 1 pedang, itu akan menjadi hal yang baik. Cheng Kun di kursi tinggi mencibir di dalam hatinya. Meskipun waktunya singkat, Cheng Kun masih bisa memberi perintah untuk menghentikannya, tetapi dia tidak melakukannya, dan dia sudah memikirkan solusi yang komprehensif. Jika Ye Chen terbunuh, paling buruk, murid yang menyerang Ye Chen akan dieksekusi, dan Ye Chen akan ditukar dengan uang murid itu, nyawa Chen memang berharga. Engah. Segera, platform pertempuran terciprat darah, murid itu tak tertandingi dalam pedangnya, tetapi dia tidak menusuk kepala Ye Chen, tetapi menusuk bahu Ye Chen. Jelas, pada saat terakhir, Ye Chen lolos dari pembunuhan 1 pukulan. Kamu tidak terlalu berani. Ye Chen mencibir, dan untuk sesaat, energi sejatinya melonjak, menghancurkan pedang panjang yang menembus bahunya, dan kemudian mengulurkan tangannya, meraih pergelangan tangan murid Sekte Zeng yang dengan kuat. Ledakan. Detik berikutnya, Ye Chen melemparkan murid dari Sekte Zeng yang itu ke panggung pertempuran, murid itu memuntahkan darah, hampir memuntahkan semua jeroannya, dan seluruh tubuhnya hancur. Cukup. Melihat murid itu meleset, Cheng Kun tiba-tiba berteriak. Cheng Kun, murid Zeng Yangzong Anda benar-benar melanggar hukum. Yang Dingtian memelototi Cheng Kun, jika Ye Chen tidak bereaksi dengan cepat, saya khawatir murid Heng Yuezong saya akan mati secara tragis di bawah pedang murid Zeng Yangzong Anda. Rekan Taoixiang, jangan khawatir, aku akan memberimu penjelasan. Cheng Kun mendengus dingin, dan menatap panggung pertempuran dengan mata dingin. Lepaskan dia, dan Zeng Yangzong pasti akan menghukumnya sesuai peraturan. Ye Chen tidak bergerak, tetapi hanya menatap Cheng Kun dengan penuh minat, berani bertanya pada Master Sekte Zeng Yang, apa yang kamu rencanakan dengan dia? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya perlu menjelaskan kepada Anda? Cheng Kun mendengus dingin. Tentu saja kau harus menjelaskannya padaku. Ye Chen menatap Cheng Kun sambil mencibir, jika aku tidak bereaksi dengan cepat, aku khawatir aku akan terbunuh. Berhak tahu bagaimana cara menghukum orang ini. Kamu. Cheng Kun kehilangan kata-kata, jelas tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan sangat sulit, jadi dia tidak bisa melepaskannya. Dia sudah tahu bahwa bahkan jika muridnya dari Sekte Zeng yang gagal, sebagai penguasa, dia akan menghukum keras murid itu untuk menjadi peringatan bagi orang lain. Murid itu kehilangan nyawanya, karena ini adalah Zeng Yangzong, dia percaya itu kuartet tidak akan membuatnya terlalu jelek. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Ye Chen adalah orang pertama yang berpegang pada masalah ini, yang membuatnya sangat malu. Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Ye Chen berkata lagi, mengangkat bahunya, mari kita damai, murid ini juga ditendang di kepala oleh seekor keledai, yang membuat kesalahan besar, Master Sekte Zeng yang mungkin juga memberikan 2 uang kecil hibur aku, masalah ini akan selesai, bagaimana? Bagaimana jika aku tidak memberikannya? Cheng Kun menatap Ye Chen dengan cahaya dingin di matanya. Itu mudah. Ye Chen merentangkan tangannya, dan kemudian tangan yang lain sudah menggenggam pergelangan tangan murid itu. Engah. Darah segera berceceran, dan Ye Chen benar-benar merobek lengan murid Zeng Yangzong di depan semua orang yang hadir. Bab 223 meminta uang di depan umum. Mendesis. Tindakan Ye Chen membuat suara terengah-engah di mana-mana, Rao Yang Dingtian dan Chu Xuaner, mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen akan merobek salah satu lengan murid di depan umum. Omong kosong adalah bahwa wajah Ye Chen selalu itu tersenyum. Anak ini tidak sederhana. Suara Chang Chang mendecakkan lidahnya. Kamu sangat berani, kamu berani merobek lengan murid itu di depan seluruh Sekte Zeng yang Cheng Kun.
Saya merasa Zheng Yangzong dan Heng Yuezong akan saling mencabik-cabik, dan bukan tidak mungkin untuk bertarung di tempat. Ah! Murid Zheng Yangzong itu jelas tidak berharap Ye Chen begitu kejam, sehingga dia bereaksi, dan jeritan itu sangat melengking, bergema di seluruh Zheng Yangzong. Kamu Chen, kamu benar-benar pantas mati, teriak Cheng Kun dengan marah seperti guntur, dan momentumnya yang kuat muncul seketika. Ye Chen tidak takut, memandang Cheng Kun dengan dingin, dan berkata sambil tersenyum, 3 kompetisi besar, jika seseorang berkuasa sebelum hasilnya diumumkan, itu akan dianggap sebagai gangguan dalam kompetisi besar dan akan dikenai sanksi, dan jika ada pihak ketiga yang terlibat, terutama serangan diam-diam dari belakang, maka itu adalah hukuman mati, bahkan jika saya membunuhnya di tempat, Anda, Master Sekte Zheng Yang, tidak berhak menghukum saya. Itu benar. Orang tua Zuge adalah yang pertama menanggapi, menggaruk telinganya dan berkata dengan sikap acuh tak acuh, "Hei, ada lubang berdarah di bahu seorang anak, dan tidak ada gunanya meminta biaya pengobatan." Zuge senior mengatakan itu benar. Tanpa diduga, orang pertama yang setuju adalah Gong Sunzi, penguasa Sekte King Yun. Akan aneh baginya untuk melepaskan kesempatan seperti itu untuk menyerang Sekte Zheng Yang. Itulah yang ingin saya katakan. Keluarga Sangguan dan keluarga Situ juga turun tangan, jelas di pihak Ye Chen. Melihat begitu banyak orang dan begitu banyak kekuatan mencela dia, bahkan Cheng Kun hampir mati lemas dan muntah darah. Itu salahnya karena dia memikirkan hal-hal yang terlalu sederhana dan meremehkan Ye Chen, yang diusir oleh Sekte Zheng Yang mereka. Aku tidak meminta terlalu banyak, berikan aku uang dan kita akan selesai. Ye Chen mengambil telinganya, kalau tidak, aku bisa mengambilnya kembali untuk membuat sup dan meminumnya. Begitu kata-kata ini keluar, ada lebih banyak lagi suara yang mengetuk lidah di antara hadirin, diam-diam berpikir bahwa anak Ye Chen ini benar-benar berani, dan dia adalah orang pertama yang meminta uang tebusan kepada Zheng Yangzong secara terang-terangan. Lihatlah wajah Cheng Kun lagi. Seperti riasan wajah, ia menjadi sangat cepat, dan wajahnya sangat jelek hingga ingin membunuh orang. Lepaskan mereka. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa menahan tekanan dari segala arah, dan melambaikan tas penyimpanan, yang menghantam platform pertempuran dengan keras. Ye Chen dengan cepat menyedotnya dengan lambaian tangannya, dan setelah melihat ke dalam, dia mendecakkan lidahnya, 50.000 lingxi, Master Sekte Zheng yang benar-benar murah hati. Meskipun dia hanya memiliki 50.000 batu roh, Ye Chen melepaskan muridnya. Uang tidak sepenting yang dia bayangkan, dan dia tidak berharap Cheng Kun memberinya banyak. Dia menamparkan wajah Zheng Yangzong, dan dia merasa lebih baik, dan tidak ada yang terjadi. Ayo. Memasukkan tas penyimpanan ke dadanya, Ye Chen melompat dari panggung pertempuran, dan kemudian berkata dengan nada aneh, kehidupan seorang murid Sekte Zheng yang bernilai 50.000 jiwa. Ini benar-benar rendah. Begitu ucapan ini keluar, terlalu banyak penonton yang tidak bisa menahan tawa, diam-diam berpikir bahwa mulut Ye Chen tidak biasa, dan dia tidak lupa untuk menggalinya sebelum pergi. Jika perang diizinkan di sini, saya akan takut orang-orang Zheng Yangzong sekawanan lebah akan menyerbu, dan bahkan satu luda akan menenggelamkan Ye Chen. Tuan, saya menghormati Anda. Di sini, Ye Chen telah kembali ke tempat duduknya, dan menyerahkan 50.000 batu roh kepada Chu Xuaner. Kamu ingin mati? Chu Xuaner secara alami tidak akan mengambilnya, tetapi menatap Ye Chen dengan ganas. Dia tahu bahwa Ye Chen adalah pelanggar hukum dan tuan yang gelisah. Siapa yang mengira dia bisa melakukan hal-hal seperti ini, meskipun Zheng Yangzong kehilangan muka kali ini, Ye Chen ditakdirkan untuk menjadi target utama mereka. Tidak dapat disangkal bahwa kemarahan hari ini agak tinggi. Ye Chen terbatuk datar, mengambil lingxi, dan duduk di kursi dengan damai. Bunuh, bunuh, bunuh. Di sana, Cheng Kun dan yang lainnya sudah duduk kembali, wajah mereka dingin dan menakutkan, tetapi niat membunuh di hati mereka meluap tak terkendali, dan mereka tidak bisa menahan niat membunuh mereka pada Ye Chen. Tidak ada ketegangan dalam 3 kompetisi besar, tetapi karena Yuan Jing satu orang, dia akan sangat berubah, menyebabkan Zheng Yangzong kehilangan muka satu demi satu. Namun, murid Yuan Jing manusia ini adalah orang yang seperti mereka diusir dari gunung sampah hari itu. Apa ini? Ini ironi telanjang, ini pembalasan telanjang. Semua penonton di 4 arah dapat memikirkan kalimat ini. Seorang murid dengan talenta tinggi tersapu keluar rumah begitu saja. Untuk sebuah sekte, kehilangan ini tidak biasa. Sebuah episode kecil tidak datang dengan cepat,
tetapi tidak berjalan lambat, dan Dabi masih harus melanjutkan. Pertandingan berikutnya adalah duel antara murid Zheng Yangzong sendiri. Karena mereka adalah muridnya sendiri, tidak perlu bertarung. Sebelum duel dimulai, salah satu dari mereka menyerah lebih dulu. Han Jun, murid sejati ketiga Zheng Yangzong, tidak dia menang duel dan menjadi murid ketiga yang masuk final setelah Hua Yun dan Ye Chen. Kemudian, langkah selanjutnya adalah acara utama. Sebelum Wu Changqing sempat mengumumkan nama lawannya, semua mata penonton juga tertuju pada satu orang, yaitu Jining Xuang, tubuh dari roh misterius. Dia telah menjadi pusat perhatian dari awal hingga akhir, dan dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Ekspresinya acuh tak acuh, matanya yang indah sama sekali tidak bergolak, seperti 9 surga Xuanfei, suci dan tanpa celah, seolah-olah ada hal sepele yang fana tidak bisa membuat hatinya merasakan riak sedikit pun. Di sisi King Yunzong, termasuk guru kepala Gong Xunzi, wajah semua orang ditutupi lapisan kesuraman. Sampai sekarang, 3 kompetisi besar, ini adalah yang paling tidak masuk akal yang dihadapi oleh murid King Yun mereka. Zhou Ao, biografi sejati pertama dari Sekte King Yun, kebetulan merupakan biografi sejati pertama dari Sekte Zheng Yang, Jining Xuang, tubuh roh misterius. Semua orang yang hadir tahu bahwa King Yunzong Zhou Ao berada pada level yang sama dengan Zheng Yangzong Hua Yun, dan bahkan Hua Yun hanya bisa menempati peringkat kedua di antara 9 biografi sejati Zheng Yangzong, yang menunjukkan betapa kuatnya Jining Xuang. Zhou Ao tahu betul bahwa bahkan melawan Hua Yun, akan sulit baginya untuk menang, apalagi Jining Xuang. Mungkin, ketika dia tahu bahwa lawan dalam lotere adalah Jining Xuang, dia sudah menyadarinya. Dia tahu betul bahwa dia sama sekali bukan lawan Jining Xuang. Adapun seberapa besar jaraknya, dia hanya akan tahu setelah bermain. Fuya, kamu dan aku bertaruh, kamu telah kalah dalam 2 pertandingan. Kali ini, menurutmu Zhou Ao dapat bertahan beberapa putaran? Dalam kehampaan, Dong Huang Taixin menatap Fuya dengan penuh minat lagi. Baiklah. Fuya mengelus janggutnya, agak sulit untuk membuat keputusan. Zhou Ao adalah biografi sejati pertama King Yun, dengan kibawaan King Kong yang tidak bisa dihancurkan. Pertahanan ini tidak sederhana. Jika ini benar-benar tentang berapa putaran, saya pikir 10 putaran sulit untuk kalah di dalam. Apakah kamu mengagumi Zhou Ao, atau apakah kamu meremehkan tubuh roh misterius? Dong Huang Taixin tersenyum santai, dan kemudian mengangkat 3 jari giok. Zhou Ao tidak dapat bertahan 10 putaran. Aku bertaruh Tuhanku sebagai guru suci dari Xuanmen, dia tidak akan bertahan 3 putaran. 3. Kali ini, tidak hanya Fuya, tetapi juga Xuan Chen yang berada di sampingnya terkejut. Bab 224 masih Qin. Sementara mereka bertiga sedang berbicara, Zhou Ao yang berada di bawah sudah menggigit peluru dan melangkah ke panggung pertempuran. Bersenandung. Segera, tubuhnya bergetar, dan untaian kibawaan meluap, menutupi permukaan tubuhnya, mengembun menjadi baju besi yang kokoh, dan kemudian dia tidak lupa mengeluarkan pedang roh, dan bahkan senjata roh Natal digantung di atas kepalanya. Unggul. Lihat sisi lain lagi, oke. Apa yang Jining Xuang keluarkan dengan jentikan tangannya masih merupakan sukin, yang membuat semua orang yang hadir tercengang. Dia tidak akan mau menggunakan biola itu untuk melawan musuh. Kalau begitu Zhou Ao adalah nomor 1 dalam biografi sejati King Yun, dengan kibawaan yang sulit dipatahkan, bisakah dia menang dengan Qin biasa? Haruskah aku mengatakan kamu percaya diri? Atau haruskah aku mengatakan kamu bangga? Di sisi Heng Yuezong, Ye Chen diam-diam memperhatikan Jining Xuang, bahkan dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih akan menggunakan sukin itu untuk menghadapi Zhou Ao. Pemandangan. Di sini, Chu Linger terkejut, melihat Jining Xuang di atas panggung, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu tidak salah membacanya. Tidak hanya Chu Xuaner, tetapi juga Yang Dingtian melihat bersama. Mereka tahu apa yang dibicarakan Chu Linger, jadi itu berarti kultivasi jiwa Jining Xuang telah mencapai. Apakah Anda dalam masalah? Ini memang kultivasi kerajaan. Alis cantik Chu Linger memadat menjadi satu, ekspresinya adalah kesungguhan dan keterkejutan dari semua tindakan sebelumnya. Anda tahu, yang paling dia banggakan adalah kultivasi jiwanya, bahkan Yang Dingtian tidak bisa menandinginya. Di seluruh Dacu, kecuali Tian Xuanmen, hanya ada segelintir jiwa yang bisa mengungguli dia. Sekarang, dia merasakan kultivasi jiwa Jining Xuang, yang membuatnya merasakan rasa frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bakat tubuh roh misterius dalam jiwa telah jauh melampaui dirinya,
karena dia seusia Jining Xuang dan basis kultivasi ini. Pada saat itu waktu, jiwa hanya di alam yang mendalam. Bahkan budidaya banyak jiwa di Spirit Void Realm hanya di alam mendalam, dan dia terkejut untuk maju ke alam realem. Ini, Yang Dingtian dan yang lainnya juga menjadi sangat bermartabat. Tidak heran Yang Bin dapat dikalahkan dengan satu gerakan. Menilai dari kultivasi jiwa ini, tidak ada murid dari 3 sekte yang dapat menandinginya. Master Daoxuan merenung, serangan jiwa dengan satu gerakan dapat menyapu seluruh area. Apakah tubuh roh misterius benar-benar menantang surga? Chu Xuaner mengepalkan tangan gioknya dengan erat, legenda tak terkalahkan memang bukan tanpa tujuan. Kamu benar-benar membuatku merasakan tekanan yang kuat. Ye Chen duduk tegak, tinju di lengan bajunya memutih, dan bahkan dia tidak tahu apakah dia bisa memblokir serangan jiwa Jining Xuang. Zeng. Sementara beberapa orang sedang berdiskusi, suara piano di panggung pertempuran terdengar lagi. Jining Xuang yang memainkan piano, tetapi memberi ilusi kepada orang-orang bahwa suara piano itu seperti lagu peri, datang dari langit yang sangat halus, seindah suara surga. Zeng. Melihat Zhou Ao lagi, dia sudah mengepalkan pedang panjangnya dengan erat, dan melangkah keluar dengan satu langkah, membunuhnya seperti hantu, menusuk Chang Hong dengan pedangnya, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Namun, saat dia berlari keluar 2 atau 3 kaki, dia terhalang oleh riak yang tak terlihat. Semua orang terkejut, tetapi Zhou Ao merasakan yang paling dalam, cara menyerangnya langsung berubah menjadi defensif, dan pedang panjang di tangannya mengayun sangat dekat. Paon paon paon. Hanya ada suara renyah, seperti suara logam yang bertabrakan. Samar-samar terlihat bahwa panggung pertempuran penuh dengan percikan api yang terang, tetapi tidak satu pun dari mereka melihat hal-hal seperti energi pedang dan cahaya pedang, tetapi hanya melihat Zhou Ao terus-menerus mengayunkan pedang panjangnya untuk menahan serangan teroris yang akan datang. Itu suara piano. Orang tua Zhuge sedikit menyipitkan matanya, dan ekspresinya tidak lagi tidak selaras, tetapi agak serius. Itu memang suara piano, dan banyak tetua dengan kekuatan besar juga telah melihat melalui petunjuknya. Meskipun suara piano Jining Xuang tidak terlihat, ia dapat menyerang. Dengan dia sebagai pusatnya, suara piano bergetar, seperti riak air, dan bahkan ruang pun beriak olehnya. Yang dilawan Zhou Ao adalah gelombang demi gelombang ini. Riak, paong. Zhou Ao melakukan pukulan terakhir, tetapi dia begitu terguncang sehingga dia mengerang dan mundur, tetapi suara piano itu tampak spiritual, dan itu terus mengejarnya dan menyebar. Ki bawaan. Dengan omelan ringan Zhou Ao, armor energi bintang bawaan tiba-tiba meledak menjadi cahaya ilahi. Namun, yang mengejutkan Zhou Ao adalah bahwa riak suara sitar mengabaikan armor stellar Ki bawaan Zhou Ao. Dimanapun riak suara piano berlalu, armor gang Ki bawaan tidak dapat menghentikannya sama sekali, dan malah menarik serangkaian lubang. Ini, semua orang terkejut. Tanpa diduga, sebenarnya mengabaikan pertahanan Ki bawaan. Suara sitar benar-benar menakutkan. Bahkan tidak bisa menghentikan Ki bawaan yang sulit dipatahkan. Bukan karena Ki bawaan tidak dapat menghalangi suara piano, tetapi moralitas Zhou Ao tidak cukup. Ye Chen sedikit menyipitkan matanya, dan dia dapat dengan jelas melihat riak yang tak terlihat, meskipun suara piano Jining Xuang adalah menakutkan, itu tidak terkalahkan. Bersenandung. Di atas panggung, tubuh Zhou Ao sudah bergetar, dan dia melangkah mundur, dan pelindung Ki bawaan di tubuhnya juga dihancurkan oleh suara piano Jining Xuang yang tak terlihat. Apa-apaan ini? Zhou Ao sangat terkejut sehingga Ki bawaan yang sangat dia banggakan rusak seperti ini. Ini adalah ketergantungan terbesarnya, tetapi di depan Jining Xuang, sepertinya itu tidak ada. Ki bintang bawaan, sungguh sebuah lelucon. Sudut mulut Cheng Kun berkedut menjadi cibiran lagi. Guru, bagaimana cara memecahkan suara piano itu? Anda harus memberi saya beberapa petunjuk kepada kakak senior Zhou. Li Xinghun dan yang lainnya memandang Gong Sun Zi di sisi lain King Yunmen. Saya ingin mengingatkan. Wajah Gong Sun Zi suram dan menakutkan. Jining Xuang tampaknya bermain piano dengan tenang, tetapi yang dia gunakan adalah metode rahasia tertinggi, bukan karena pertahanan Ki bawaan kakakmu Zhou tidak cukup baik, tetapi moralitasnya tidak cukup, dan dia masih jauh dari jangkauan penggunaan energi bintang untuk mengendalikan yang tak terlihat. Kalau begitu, Inate Stellar Ki dari Brother Zhou Ao, di mata Jining Xuang, tidak ada bedanya dengan non-eksistensi. Apa yang kamu ketahui? Gong Sun Zi memarahi dengan lembut, jika tidak ada energi bintang bawaan untuk menahan riak suara piano, aku khawatir kakak seniormu Zhou akan terluka parah. Engah.
Begitu Gong Sun Zi selesai berbicara, Zhou Ao di atas panggung memuntahkan seteguk darah. Tekan aku. Zhou Ao meraung, senjata ajaib kehidupan menjadi besar dalam sekejap, dipenuhi dengan aura yang menakutkan, meledak dengan paksaan yang menakutkan, gemetar di udara, sebelum jatuh, platform pertempuran tidak tahan lagi. Tekanan dan lempengan batu yang retak dengan cepat menyebar ke tepi platform pertempuran. Namun meski begitu, Ji Ningsuang masih belum bangun, seolah senjata roh menakutkan yang turun dari langit tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat ini, Zhou Ao dengan cepat menggabungkan segel sihir, dan senjata spiritual Natal Kekaisaran tiba-tiba jatuh. Bersenandung. Segera, artefak kelahiran bergetar, dan Ling Tian jatuh. Namun segera, artefak Natal diblokir oleh kekuatan yang tak terlihat, dan itu tidak bisa lagi ditekan, dan cahaya spiritual yang meluap darinya juga dengan cepat dimusnahkan, dan seluruh artefak Natal menjadi runtuh. Kamu benar-benar mengabaikan paksaan senjata spiritual. Semua penonton terkejut. Ini. Bagaimana saya bisa melawan ini? Ki bawaan yang sulit dipatahkan diabaikan, dan sekarang bahkan senjata roh Natal yang menakutkan tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Gunakan suara piano untuk mengumpulkan perlindungan, yang dapat diserang dan dipertahankan. Di sini, Ye Chen sekali lagi menggunakan mata roda peri untuk melihat petunjuknya. Dia melihat suara piano Ji Ningsuang, yang menciptakan semacam momentum tanpa terlihat, dan momentum semacam itulah yang menggantikannya dia memblokir senjata spiritual kelahiran Zhou Ao, dan kemudian Qin Yin melanggar batasan senjata spiritual kelahiran. Jadi itu intinya. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, jika kamu ingin dekat dengan Ji Ningsuang, kamu harus mematahkan momentum struktur suara piano terlebih dahulu. Bab 225 Tubuh Roh Misterius yang Kuat. Engah. Sementara Ye Chen sedang merenung, Zhou Ao di panggung pertempuran memuntahkan darah lagi, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan tulang, dan dia mundur setiap langkah mundur, retakan akan muncul di panggung pertempuran, dan baju besi kibawaannya juga menjadi tak tertahankan, nafas tanpa sadar menjadi tidak teratur, bahkan lesu. Mungkin dia bahkan tidak tahu kapan dia datang untuk memenangkan Zhou Ao, saat dia sangat lemah di antara generasinya, dia dipukuli seperti ini hanya dalam 2 ronde. Aku tidak percaya. Zhou Ao meraung, mengumpulkan energi dengan paksa, mencampurkan energi bintang dan kekuatan spiritual, lalu menyeka pedang dengan jari berdarah, dan energi bintang campuran dan kekuatan spiritual ditanamkan dengan gila-gilaan. Pedang. Zeng. Zeng. Sebelum pedang keluar, gunung pedang di tangan Zhou Ao dikelilingi oleh energi pedang yang menakutkan, dan ada kilat yang terkoyak selama periode tersebut. Siapapun yang melihatnya akan tahu bahwa kekuatan yang terkandung dalam pedang Zhou Ao benar-benar tak tertandingi. Ini adalah teknik rahasia yang mirip dengan Feng Shen Jue dari Broterni. Ye Chen melihat melalui teknik rahasia yang akan dilakukan Zhou Ao dalam sekejap. Kekuatannya tidak lemah. Nangong Yue, yang sudah lama tidak berbicara, bergumam, namun, dalam hal teknik rahasia saja, teknik rahasia Zhou Ao berikutnya tidak sekuat Feng Shen Jue dari Broterni. Dia adalah terkenal dengan pembelaannya, dan serangannya jelas tidak semengerikan pembelaannya. Saat ini, semua orang menatap platform pertempuran. Semua orang ingin melihat apakah pukulan puncak Zhou Ao dapat mendekati Ji Ningsuang, karena dari awal pertempuran hingga saat ini, Zhou Ao pada dasarnya telah dipukul mundur, dan Ji Ningsuang tidak pernah menginjak jarak 10 kaki. Zeng, zeng. Suara mendengung dari pedang pembunuh Zhou Ao sangat menusuk telinga, dan energi pedang di sekitarnya begitu kuat sehingga bahkan pedang pembunuh di tangannya tidak dapat menahan diri untuk tergores, dan petir yang merobek juga sangat menyilaukan. Dia sedang membuat trik yang kuat, tetapi Ji Ningsuang, di sisi lain, masih tenang dan tenang, tanpa fluktuasi ekspresi yang tidak perlu. Seni pedang bawaan. Mengikuti raungan Zhou Ao, dia melangkah maju, secepat angin, dan mengarahkan pedang panjangnya ke Ji Ningsuang. Pedang ini memang mendominasi, membuat orang mengira bahwa yang dipegang Zhou Ao di tangannya bukanlah pedang melainkan cahaya dewa. Udara yang bertabrakan di sepanjang jalan memercikkan bunga api, dan bahkan ruang pun terdistorsi olehnya. Zeng. Pada saat ini, suara piano Ji Ningsuang bernada sedikit lebih tinggi, dan dia melihat kekuatan spiritual mengelilingi ujung jarinya, ditanamkan pada senar, dan dengan lembut memetik senar, dan tidak melepaskannya sampai sedetik kemudian. Zeng. Suara sitar ini menjadi semakin menusuk telinga, dan orang-orang tidak dapat menahan diri untuk menutupi telinga mereka.
Setelah melihat lagi, mereka menemukan bahwa yang dikumpulkan oleh suara sitar adalah cahaya pedang 3 warna yang tak tertandingi. Di bawah perhatian semua orang, pedang panjang Zhou Ao bertabrakan dengan cahaya pedang 3 warna Jining Suang, dan roh panas segera meledak, menyebabkan banyak murid menutupi mata mereka. Zeng! Cahaya pedang 3 warna berdentang, dan itu benar-benar memiliki kekuatan yang tak tertandingi, dan itu benar-benar memotong pedang panjang Zhou Ao menjadi 2 dari ujung pedang ke bilahnya dan kemudian ke gagangnya. Adegan ini membuat semua orang merasa heran, pedang Zhou Ao tidak ada bandingannya, awalnya adalah pedang yang akan membunuh, tetapi Jining Suang mematahkannya dari depan, dan pedang panjang itu dipotong menjadi 2. Engah! Semua orang terkejut melihat bahwa cahaya pedang 3 warna yang dikeluarkan Jining Suang menembus tubuh Zhou Ao, dan suara piano yang menakutkan serta energi pedang yang dibawa oleh cahaya pedang 3 warna langsung menyebar ke tubuh Zhou Ao. Engah! Engah! Sebelum Zhou Ao mendarat, dia mulai menyemburkan darah dengan liar, ketika dia mendarat, sudah ada genangan darah, dan dia pingsan. Apakah ini kekalahan? Para penonton dari segala arah melihat ke panggung pertempuran dengan bingung. Biografi sejati pertama King Yun yang bermartabat, membawa kibawaan yang sulit dihancurkan, bahkan gagal bertahan 3 putaran. Apakah tubuh roh misterius melawan langit? Ketika semua orang melihatnya, Jining Suang telah turun dari platform pertempuran seperti hembusan angin, dan duduk bersila dengan lembut, ekspresinya tetap tenang dari awal hingga akhir. Bahkan nafas proporsional seperti sebelumnya, seolah mengalahkan murid sejati itu mudah. Hanya butuh 3 putaran untuk mengalahkan biografi asli King Yun yang pertama. Yang Ding Tian dan yang lainnya juga memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Tidak ada yang bisa menandinginya. Untuk sesaat, kabut tebal menyelimuti seluruh tempat, dan ekspresi pasukan kuartet, King Yun Zong, dan Heng Yue Zong juga berubah. Kekuatan Jining Suang membuat mereka merasakan ancaman yang kuat. Mungkin, tampaknya Jining Suang tidak cukup untuk mengancam mereka, tetapi 10 tahun atau 100 tahun kemudian, mereka mungkin tidak lagi dapat memeriksa dan menyeimbangkan Jining Suang pada saat itu, dan situasi Dacu juga akan berubah karena dia bunuh tubuh Xuan Ling, atau jalin hubungan baik dengan Zeng Yangzong. Kecuali untuk Sekte Heng Yue dan Sekte King Yun, kekuatan besar lainnya memiliki perhitungan seperti itu di hati mereka. Jika tidak, ketika tubuh roh misterius benar-benar tumbuh, itu mungkin menjadi malapetaka bagi mereka. Secara alami, pada dasarnya semua kekuatan cenderung memiliki hubungan yang baik dengan Zeng Yangzong. Membunuh seseorang itu mudah, tetapi betapa sulitnya membunuh tubuh roh misterius. Apakah Zeng Yangzong tidak mengetahui pentingnya tubuh roh misterius? Sekarang mereka tahu pentingnya tubuh roh misterius, mereka pasti akan mengirim banyak orang kuat untuk melindunginya, dan tidak ada pihak yang berani mengambil risiko membunuhnya. Jika tidak, jika mereka tidak berhati-hati, mereka pasti akan menimbulkan masalah. Sekarang kamu mungkin harus mengerti bahwa beberapa keputusan sekte kadang-kadang tidak dapat dihindari. Duduk di kursi, Chu Xuaner tidak bisa membantu tetapi melirik Ye Chen di sampingnya, dan berkata tanpa daya, keberadaannya telah mengancamku. Heng Yue Zong, mungkin beberapa keputusan Zongmen mungkin agak tidak manusiawi, tapi semua ini demi Zongmen. Aku mengerti. Ye Chen mengangguk ringan, tapi aku masih tidak menyetujui pembunuhan rahasia sekte Jining Suang. Kamu punya pertimbangan sendiri, bisik Chu Xuaner. Heng Yue Zong Jining Suang, menang. Ketika keduanya berbicara, Wu Changqing telah mengumumkan hasilnya, suaranya bernada sangat tinggi, dan saat berbicara, dia tidak lupa untuk melirik ke arah King Yun Zong. Mendengus. Gong Sun Zi mendengus dingin, wajahnya berubah pucat dan jelek. Ketika 3 kontes hebat pertama kali memasuki arena, dia sedikit sombong, karena Heng Yue Zong akan kalah lebih buruk dari mereka, tetapi sekarang tampaknya Heng Yue Zong, yang paling tidak dia optimis, memiliki murid yang telah memasuki final, dan dia King Yun Zong, sejak Zhou Ao dikalahkan, itu menunjukkan bahwa 9 biografi mereka yang sebenarnya telah musnah. Sejauh ini, babak ketiga dari 3 kompetisi besar telah berakhir. Hari ini, Zeng Yangzong masih menjadi pemenang terbesar, di antara 4 orang yang melaju ke final, 3 milik Zeng Yangzong, dan 1 lagi adalah Ye Chen dari Heng Yue Zong. Bahkan Zhou Ao kalah. Final besok akan menjadi pertandingan kandang Zeng Yangzong lagi. Apakah tidak ada lagi Ye Chen di Heng Yue Zong? Dia, lupakan. Lalu Han Jun, biografi sejati ketiga dari Zeng Yangzong, Hua Yun, biografi sejati kedua, dan Jining Suang,
biografi sejati pertama, hanya memilih satu secara acak dan tidak menggantungnya. Ketiganya mereka tidak setingkat dengan Bai Yi. Banyak kekuatan berdiri satu demi satu, menghela nafas, mereka telah menyaksikan terlalu banyak ketidakmungkinan hari ini, dan satu orang dari Heng Yuezong mengalahkan biografi sejati keempat dari Zheng Yangzong, yang sangat mengejutkan mereka. Dan Ji Ningsuang, tubuh roh misterius, mengalahkan biografi sejati pertama Qing Yun hanya dalam 3 putaran. Kejutan ini bahkan lebih besar daripada kekalahan Ye Chen atas Bai Yi. Meskipun duelnya tidak lama, itu benar-benar luar biasa. Sungguh luar biasa. Catatan pada dasarnya tidak ada seorang pun di masa lalu, dan akan sulit bagi generasi mendatang untuk muncul. Mendengus. Ketika Gong Sun Zi memimpin orang-orang lewat, dia menatap tajam ke arah Cheng Kun yang duduk di kursi tinggi, dan pergi dengan putus asa. Namun, ketika Yang Dingtian membawa orang-orang pergi, Cheng Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak bangun, matanya yang dingin menyapu Yang Dingtian dan yang lainnya, dan akhirnya jatuh pada Ye Chen, di mana ada lebih dari satu niat membunuh yang meluap. Ye Chen, kamu akan mati dengan menyedihkan besok. Cheng Kun tidak mengatakan dengan jelas, tetapi mentransmisikan suaranya, dan hanya Ye Chen yang mendengarnya.